Oke, salam jumpa kembali. Tanpa basa-basi ya, langsung saja kita persiapkan pralon ukuran 6 inci. Kita potong 30 cm ya. Setelah itu kita garis atau kita kasih tanda 14 cm untuk nanti sebagai panduan waktu kita menekan biar agar dia berbentuk datar atau rata gitu ya. Setelah itu kita panaskan seperti ini. Teman-teman bisa panaskan dengan cara lain, mungkin dengan kompor gas atau pemanas lainnya ya. Nah, setelah itu kita tekan ke bawah seperti ini, kira-kira merata ya, antara pangkal dengan ujungnya, atau atas bawahnya, atau kanan kirinya. Hingga terbentuk seperti ini, kira-kira datarnya itu 14-15 cm. Terus bagian sebelahnya juga kita panaskan lagi. Kita bentuk seperti ini biar terlihat kotak gitu ya, kotak lonjong oval atau gimana nih namanya nih, karena yang sebelah tidak saya bikin rata. Terus kita persiapkan peralon yang lain atau peralon yang tadi juga nggak masalah. Intinya kita membuat lembaran-lembaran dengan cara potong peralonnya terus dibelah. Ini nantinya sebagai penutup ya. Jadi panjangnya ya kira-kira sepanjang lebarnya kotak tadi. Begini hasilnya. Terus kita persiapkan ada beberapa lembar ya untuk potongan-potongan seperti ini yang nantinya untuk sekat dalam, terus alas bawah sebagai tumpuan aki ya, tutup bawah seperti ini. Tapi ini untuk mengukurnya dulu, untuk membuat mal pada lembar lainnya. Kita garis, sebenarnya harus digaris dari dalam, tapi payah ya garisnya, jadi saya garis dari luar, dan nantinya bisa diperkecil biar masuk ya. Teman-teman juga bisa memotongnya dengan alat lain ya, mungkin pisau, karena alat ini maksud saya PVC ini enggak terlalu terlalu keras. Nah teman-teman kalau nggak ada amplas mesin seperti ini tadi, bisa lakukan dengan gerinda saja juga bisa. Contohnya seperti ini. Nah, setelah membentuk, baru kita ratakan seperti itu. Kita ratakan seperti ini, jadi tidak perlu amplas ya. Lalu kita coba masukkan, nah ini untuk bagian dalam ya. Nah ini intinya untuk mencoba memasukkan saja, belum dilem. Baru kita masukkan ke sekat. Sekat ini saya ukur dari atas sampai ke sekat ini 11 cm ya. Nah, dari atas, nah ini dari bawah nih, dari bawah kita kasih lagi satu, jadi dua, di dalam ini ada dua. Karena nantinya untuk
baut. Jadi kalau tebal dia akan makin kuat ya. Baru kita tutup yang bawah ini. Ini bagian bawah kita tutup. Dan itu masih ada yang bolong ya. Nah, yang bolong itu kita panasi lagi. Kita panasi lagi sambil ditekan nantinya. Nah, seperti ini. Baru kita lem. Nah, maka dia akan rapat. Dan bentuknya seperti ini ya. Nah, terus ini untuk pelapisnya lagi kita butuh 1 lembar lagi. Ini untuk bagian bawah nantinya kita kasih lem secukupnya, lem super. Oh ya, PVC ini kalau dilem pakai lem seperti ini dia daya rekatnya kuat sekali ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ini jebol, ini kuat sekali. Dan kotak ini saya buat untuk ukuran aki 12 volt 10 ampere. Nah, waktu pembuatan ini akinya belum ada. Jadi masih main kira-kira saja ya. Sempat bertanya-tanya juga pada teman-teman di grup Facebook. Ya rata-rata jawabannya sama, yaitu sekitar 14 sampai 15 cm, lebarnya tingginya 13 sampai 14 juga sampai 15 ya. Dan tebalnya sekitar 10. Namun di sini lebarnya saya kasih 10 ya. Bahkan lebih juga boleh lebarnya, karena nantinya sebelah atas untuk meletakkan komponen mesinnya gitu ya, biar agak lapang tempatnya. Lalu kita potong lagi kurang lebih 2 cm ya untuk lingkar tutup bagian atas nantinya. Kita potong lagi PVC ukuran 6 inci. Ya buat teman-teman tolong dibantu ya sambil di subscribe channel ini. Mudah-mudahan saya nantinya akan semakin semangat untuk membuat apapun itu untuk keperluan teman-teman semua, seperti membuat stik, membuat saklar. Mungkin ada yang ingin tahu caranya dengan alat-alat yang saya buat nantinya, teman-teman bisa menontonnya kembali pada video-video berikutnya. Jadi mohon dengan sangat ya, tolong dibantu subrek. Oke, setelah panas kita agak memaksa di sini karena harus agak ditarik gitu ya. Sebenarnya nggak begitu memaksa, cuman karena nggak pakai sarung tangan jadi terasa panas gitu ya. Jadi terasa kayak memaksa gitu. Terus kita rapikan, kita ikutkan dengan lingkaran di dalamnya gitu ya, biar membentuk. Lalu kita tunggu agak dingin, biar dia mengeras. Terus kita langsung tempel tutup bagian tutup ya. Gimana nih ngomongnya ya? Kita lem dari luar tadi, terus kita lem juga dari dalam ya, biar kuat. Kalau untuk tutup atas ini cukup 1 lembar saja nggak apa-apa, dia kuat. Terus kita rapikan pakai gerenda. Teman-teman juga bisa ya pakai pisau yang tajam bisa. Saya juga kadang sering kepepet pakai cutter juga bisa gitu ya. Bagi teman-teman yang nggak punya gerenda gitu ya.
Dan inilah bentuknya untuk sementara, kotak dan tutupnya sudah siap dibuat ya. Terus kita meneruskannya lagi untuk membuat pintunya. Ini waktunya siang dan ini sudah malam. Ya. Nah, pada malam hari ternyata Akinya sudah datang ya, karena tadi nitip sama teman tapi belum datang. Inilah bentuk Akinya seperti ini. Jadi untuk lebih mudahnya ya udah kita ngukurnya nggak usah pakai penggaris atau meteran ya, kita tempel saja langsung di sini, kita garis tinggi lebar atau tinggi panjangnya berapa, sudah itu kita lebihin ya, kita lebihin dari ukuran tadi biar nanti Akinya mudah untuk dimasukkan. Tingginya harus dilebihi ya, agak lapang, biar dia agak lapang untuk kabel aki yang menuju ke atas nanti tidak sangkut menyangkut. Oke, terus kita butuh lembaran lain untuk kita potong-potong. Saya potong sekitar 1 cm. Nah, itu saya motongnya pakai cutter, enak saja gitu ya. Terus kita bantu pakai tang. Ini saya potong sekitar 1 cm ya untuk bikin list pintunya, untuk bagian tepi-tepi pintu. Karena tadi pintunya digerenda ya, jadi dia tidak rapat kembali karena sudah berkurang dengan bekas gerenda tadi. Maka kita kasih list selain untuk merapatkan, dia juga untuk menguatkan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita membuatnya keliling dikasih semua. Dan buat teman jangan di skip dulu ya, di bagian ini ada hal yang penting nih nanti. Karena ada bahan lain lagi yang harus kita persiapkan. Ini untuk membuat list pinggir bagian untuk meletakkan baut nanti, baut untuk pengunci pintu. Kira-kira seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa mengganti gayanya dengan cara lain juga nggak apa-apa. Kita lem lagi di sini. Kita ratakan dikit-dikit karena ada yang kurang rata tadi ya. Kita tes dulu. Nah, di sini hal penting yang harus kita ketahui, di sini membutuhkan pita ya. Kayak kita minum dulu. Ini lembur nih teman-teman. Sampai jam
setengah 11 malam. Nah, rokoknya tinggal 1 pula nih. Nah, kita butuh kain pita ya, atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan kain lainnya. Kebetulan saya ada pita, jadi saya pakai pita untuk engselnya ya. Jadi teman-teman harus tahu engsel ini tidak boleh dicat, tidak boleh dilem pakai lem super ya, harus pakai lem lain ya. Saya menggunakan lem iPhone. Teman-teman bisa menggunakan iPhone atau Castol ya. Karena biar lentur, kalau di lem super dia nanti mengeras, bisa patah ya. Kain bukannya sobek tapi patah gitu. Kita lem sebagian dulu, bagian merahnya atau putihnya terserah. Di sini saya lem bagian merahnya dulu. Lalu kita tempel ke pintunya. Dia akan kuat sekali ya. Nah, kira-kira seperti itu nantinya. Posisinya seperti itu ya. Terus kita rapikan dulu pitanya. Pita ini kira-kira seukuran 2 cm ya. Jadi merah sesenti, putihnya sesenti. Kalau di video terlihat besar itu mungkin pengaruh kamera saja. Kita dipanaskan lagi di sini agar agak melengkung dia ya. Biar dia tepat pada posisi kotaknya nanti. Sebenarnya hanya dikit saja sih. Tapi biar kelihatan rapi dan kuat gitu ya. Nah, ini nantinya yang mau kita lem lagi ke bagian pita sebelah atasnya ya. Untuk menutup pita. Biar tidak terlihat engselnya gitu ya. Hidup merah putih. Oke, lalu kita tempel setelah lemnya mengering. Ya, teman-teman harus nunggu kering dulu lem seperti ini ya, baru boleh ditempel. Kalau masih basah, dia malah lama nanti, keringnya lama. Oh ya, untuk lem supernya saya menggunakan lem super merek Dextone. Oke, kita bersihkan dulu sebelum dilem lagi. Kita lem lagi ya pakai iPhone untuk bagian engsel. Kita tunggu sampai kering. Atau kita keringkan dengan pemanas seperti ini ya. Lalu kita tempel. Nah, di sini teman-teman boleh dilem langsung ke kotaknya atau dengan cara
di baut juga boleh. Kita tes akinya ya, dimasukkan. Ya ternyata masih cukup luang tempatnya ya. Nah, di sini saya menggunakan por untuk melubangi karena nantinya akan saya baut. Kalaupun teman-teman ingin mengelemnya langsung juga nggak masalah ya. Kita coba lagi. Ya. Dan untuk bagian kunci ini kita panaskan lagi, kita lenturkan ke bawah ya, agar dia memposisikan dengan kotak. Dan untuk bagian bawah kita juga kasih, nah itu di bagian bawahnya saya kasih tempelan lembar PVC lagi kecil saja ya untuk dudukan baut nantinya, biar dia tebal dan bautnya kuat gitu ya. Kayak kita bor untuk kabel nantinya, kabel arah ke aki. Ya saran saya kalau teman-teman menggunakan kabel yang besar ya, jangan yang biasa yang kecil tuh. Karena pengalaman saya pernah terbakar tuh karena panas. Kabel yang besar terus jangan berdempetan gitu ya. Harus secara terpisah. Kalau berdempetan nanti sama-sama panas ya. Antara kabel min dan plusnya sama-sama panas, maka dia akan mudah terbakar gitu. Kalau berdempetan, walaupun ada kulit kabelnya. Kayak kali ini kita bikin untuk dudukan setik. Dudukan setik yang terbuat dari setik pancing. Kita buat kanan kiri ya. Untuk setik kanan dan setik kiri. Kita membuatnya cukup seperti itu, 2. Lalu kita rapikan sedikit. Terus sebelum dipasang ke kotak, kita tes dulu ya, kita masukkan ke gagang pancing itu. Kira-kira sudah masuk atau masih sempit ya, dikecilkan lagi. Kurang lebih lebarnya kurang lebih 1,3 mili ya. Atau bisa disebut 13 mm atau sampai 1,5 cm. Nah, kita tes. Setelah dibuat pengaitnya ya, nah, kita tes. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sekalian kita tes kanan kiri. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba-nyoba memakai setik pancing seperti ini, silakan komentar saja, siapa tahu nanti saya bisa bantu cara merakitnya ya, atau membuatnya. Kayak penampakannya seperti ini. Nah, ini penampakan saklarnya yang sudah saya buat dari pralon juga ya. Oke, lanjut esok hari. Nah, kita sudah ke hari berikutnya. Ini udah pagi ya. Kita lanjut bikin gulungan kabel, tempat untuk menggulung kabel ya.
selebar 2 cm. Dengan cara dipanasi seperti ini, kita tekuk-tekuk. Nah, ini sebenarnya panas sekali nih, harus ditahan pakai alat lain. Menunggu sampai dia dingin itu agak lama ya. Jadi kalau ditahan pakai tangan nggak kuat gitu, panas. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Tergantung kabelnya. Kalau teman-teman memakai kabel kecil nggak harus lebar-lebar amat lah ya tekukannya. Karena saya memakai kabel ukuran besar, kabel yang isinya 2 di dalam yang saya gunakan, jadi bentuknya agak besar, maka saya buat agak lebar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin 2 ya, untuk kanan dan kiri, untuk kabel setik kanan dan setik kiri. Fungsinya untuk menggulung kabel sebelum kita atau sesudah alat dipergunakan. Jadi kalau kita berangkat atau kita pulang tuh simple ya, terlihat simple karena kabelnya digulung. Kenapa harus digulung? Karena setiknya kan setik pancing ya, jadi bisa disetel pendek atau panjang. Jadi saat setiknya kita setel pendek, maka kabelnya akan memanjang, kelihatan memanjang gitu ya. Maka dari itu kita buatkan pengaitnya atau tempat gulungan kabel seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Tekukan atas kita luruskan saja dengan list pintu ya, biar terlihat agak rapi gitu ya. Jadi teman-teman walaupun hanya memakai lem super ya, atau kalau di sini sering dibilang lem setan gitu ya, nggak usah khawatir karena lemnya kuat. Di sini lemnya sangat kuat gitu. Terus ini variasi lain kita buat kotak di sini ya, yang bisa difungsikan nanti untuk tempat saklar ya, karena saklarnya bisa dilepas dari tangkai pancing atau tangkai setik. Sementara setiknya dicantol ke kotak, maka saklar itu akan tergeletak ya. Maka dari itu kita buat tempatnya untuk menaruh saklar atau saklar dan kabelnya di sini. Kotak ini saya ukur kurang lebih tebalnya 2 cm ya. 2 cm lebih dikit. Kita lem bagian bawah. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman, please bantu saya ya dengan support channel saya. Tolong di subrek gitu ya, biar saya semakin semangat nantinya bila teman-teman membutuhkan video-video yang berkaitan dengan alat-alat setrum ikan.
Oke, dan beginilah bentuknya. Jika masih ada yang kurang rapi, bisa dirapikan dengan cara diamplas ya. Oh ya, di sini saya tes pakai rokok, kotak rokok dan korek api ya. Nah, jadi saya ukur karena kalau tidak dipotong nanti kalau misalnya sempat untuk meletakkan bungkus rokok susah diambilnya ya. Maka di sini dikasih variasi atau dipotong gitu ya. Ini cocok untuk buat setrumer yang perokok kan ya, karena bisa untuk meletakkan rokok itu. Nah, kita ngambilnya mudah ya. Kalau tadi susah ngambilnya. Oke, kotak atau kantong ya. Kantong ini tanpa tutup atasnya, biarkan begitu saja. Kalau teman-teman mau bikin tutupnya juga bisa. Terus ini juga variasi lain hanya untuk pegangan botol ya, botol minuman yang kecil itu. Siapa tahu bawa aqua kecil atau apa bisa diselipkan di sini. Saya mengukurnya dengan botol minuman ya, botol gudai. Untuk tata letaknya terserah teman-teman di mana apa bagusnya. Kalau saya pilih agak ke pinggir di sini karena nanti kalau tidak menghalangi kantong, tidak menghalangi kantong yang sudah dibikin tadi ya. Di sini ya bukan hal yang penting-penting amat sih ya. Cuman kalau teman-teman mau lebih kreatif mungkin bisa menambahkan kaitan-kaitan lainnya ya untuk nyangkutin apalah gitu ya. Terus yang terakhir kita buat apa ini namanya ya, sabuk untuk gendong gitu ya, sabuk gendong. Sabuk gendong ini saya ambil dari bekas sabuk pengaman di mobil ya, sabuk. Iya, sabuk pengaman di mobil saya ambil. Teman-teman bisa memakainya dengan selempang atau sabuk bekas-bekas tas ya, yang bisa disetel. Kalau ini paten nggak bisa disetel karena nggak ada setelannya gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diukur di badan kita sendiri baru dipotong gitu ya. Kayak ini untuk pegangan talinya ya. Jadi saya lem bagian tengah saja dulu terus dilenturin. Posisi sabuknya agak miring gitu ya, jangan lurus. Kalau lurus nanti dia terlihatnya kurang presisi ya kalau digendong gitu. Terus buat teman-teman jangan dilem pakai lem ini ya, pakai lem super. Boleh dilem tapi bagian bawahnya saja, jangan sampai ke atas karena takut patah juga nantinya. Karena setelah dilem dia akan mengeras gitu. Nah itu seperti itu, dia mengeras. Lem bagian bawahnya saja. Terus untuk penguatnya nanti yang dilem pralonnya saja ya, atau pipa PVC-nya saja yang dilem.
Lalu kita bikin untuk bagian bawah ya, bagian bawah dengan cara dijepit seperti ini. Prosesnya yaitu dengan meletakkan pralon di atas sabuknya ya. Kita lem sebagian biar tidak terlepas sebelum kita lem merata nanti. Nah, kita atur-atur biar posisinya jangan terlalu lurus ya, agak miring itu, miring keluar. Karena kotak ini kecil. Kita panaskan, kita tekan biar dia mengikuti seperti itu ya. Mengikuti tonjolan-tonjolan sabuk. Biar dia nanti dilem lebih kuat lagi. Jadi dia tidak menggantung ya, benar-benar nempel gitu. Nah, sebelum kita potong kita lem ujungnya biar dia kaku ya, mengeras. Nah, baru kita potong. Jadi teman-teman nggak usah takut lepas ya, karena dia keras. Walaupun dilem hanya bagian bawahnya saja. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu kita potong, kita rapikan, klem bagian bawah ya. Di sini perlu hati-hati ya, takutnya gerinda mengenai sabuk. Nanti kalau sempat terluka dia akan mudah berudul. Terus kita potong untuk nanti kita lem lagi. Ya dengan cara ditahan seperti ini ya. Tunggu sampai kering. Ini untuk kecepatan video saya percepat 300. Sudah dibikin cepat juga masih terasa lama ya. Oke, kurang lebih seperti ini kotaknya. Terus kita bor untuk dudukan konektor kabel setik kanan atau setik kirinya juga. Saya menggunakan konektor ini yang berwarna hitam dan merah ya. Untuk kanan saya kasih yang merah, yang untuk setik kiri saya kasih warna hitam. Terus ini setik ini untuk tempat lubang ini untuk dudukan saklar. Saklar ini butuh kecil saja ya, nggak usah yang besar karena hanya untuk mematikan saklar utama. Dia tidak untuk memutus kabel aki ya, jadi hanya untuk memutus kabel saklar yang kita pegang. Artinya di saat tidak kita gunakan gitu, kita matikan saja di situ, maka saklar yang kanan ini yang ada di setik tidak berfungsi jika saklar yang di kotak kita matikan. Lalu kita tes setelah kita pasang untuk memastikan alatnya hidup atau enggak. Saya tes pakai
5 lampu kali 100 watt. Nah, itu kita nyalakan ke atas ya. Terus saya coba, nah, tadi 4, ini terus 5 ya, 5 lampu. Tadi baru 4, tes lagi, ya ternyata masih cukup terang ya. Oke, kita tes. Kalau tadi pakai aki yang sudah agak swak ya, aki bekas mobil, 40 ampere. Dan sekarang kita coba aki kecil saja ini, Yuasa 12 volt 10 ampere. Oke, kita tes, pasang di kotaknya. Cuman pemasangan kabel ini saya salah ya. Jadi dia harus miring ke kanan dan ke kiri. Kalau tegak seperti itu, pintunya nggak muat waktu kita memasukkan akinya. Kita tes lagi. Nah, kalau seperti itu nggak bisa dimasukkan ya. Nah, maka kabelnya harus diarahkan ke samping kanan dan kiri. Nah, baru dia bisa masuk. Kita coba kunci dulu. Itu saya hanya menggunakan 2 MOSFET ya. Adapun komponen di dalamnya adalah trafo, modul 2 MOSFET, relay, dan kapasitor. Itu saja. Oke, kita coba pasang tutupnya. Oke, inilah setiknya ya. Kita coba ulur atau kita tarik biar jadi panjang. Nah, itu. Dan ini setik kirinya juga seperti itu. Sama ya, sama, kurang lebih panjangnya sama karena dia satu tipe. Terus kita tes lagi ya. Kita tes di sini. Cara pasang kabelnya cukup seperti ini ya, jadi nggak ribet. Nah, ini saklarnya. Kita pasang juga. Lalu kita tes seperti apa api yang ada di setrum ikan ini. Kita tes. Hidupkan saklarnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya cara pembuatan kotak serta merangkai kabel dan setiknya, juga saklarnya, juga konektor yang kita pasang untuk kabel setik kanan kiri. Dan kita coba rangkai kembali sebelum atau sesudah kita pergunakan alat ini ya. Nah, seperti ini kira-kira untuk penggulungan kabelnya tadi. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak terlihat berantakan gitu ya dengan adanya alat seperti ini. Terlihat rapi.
ya teman-teman saya yakin cara membuatnya juga akan lebih rapi gitu ya. Oke, buat teman-teman semua selamat mencoba, selamat berkarya. Kita sama-sama saling mendukung. Dan salam yang terakhir, salam Persetruman Indonesia. Sampai jumpa.